Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Devi Primariangga, NIM 1616000130 dari kelas akuntansi D 2016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Tauhidul Afkar dengan mata kuliah akuntansi internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis prospektif usaha secara internasional. Analisis prospektif internasional. Analisis prospektif mencakup tahap peramalan dan penilaian. Ketika melakukan peramalan, para analisis membuat ramalan mengenai prospek perusahaan secara eksplisit berdasarkan strategi usaha, catatan akuntansi, dan analisasi keuangan. Ketika melakukan penilaian, analisis mengubah ramalan kuantitatif menjadi suatu estimasi nilai perusahaan. Penilaian digunakan secara implisit maupun eksplisit dalam banyak keputusan usaha. Terhadap banyak pendekatan penilaian yang berbeda digunakan dalam praktik, mulai dari analisis arus kas terdiskonto hingga teknik lebih sederhana yang berdasarkan perkalian berbasis harga. Tahap analisis. Analisis usaha, akuntansi, keuangan, dan prospektif dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Akses informasi. Akses informasi mengenai ribuan perusahaan dari seluruh dunia telah tersedia secara luas dalam beberapa tahun terakhir. Sumber informasi dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya muncul melalui World Wide Web. Perusahaan di seluruh dunia saat ini memiliki situs web dan laporan tahunannya tersedia secara cuma-cuma dari berbagai sumber internet dan lainnya. Ketepatan waktu informasi. Ketepatan waktu laporan keuangan, laporan tahunan, laporan kepada pihak regulator, dan siaran pers menyangkut laporan angkutan berbeda-beda di tiap negara. Pelaporan keuangan tiap kuartal merupakan praktik yang lazim dilakukan di Amerika Serikat, dengan di tempat lain masih jarang dilakukan. Pertimbangan mata uang asing. Akun-akun yang berdominan dalam mata uang asing. Para analis menghadapi dua jenis permasalahan. Yang pertama, berkaitan dengan kemudahan pembaca. Yang kedua, menyangkut isi informasi. Para pembaca yang lebih menyukai kerangka dan mata uang domestik translasi untuk tujuan kemudahan dengan menggunakan kurs pada akhir tahun. Perbedaan dalam format laporan. Format neraca dan laporan laba rugi berbeda-beda di setiap negara. Sebagai contoh, berbeda dengan di negara Amerika Serikat, di mana kebanyakan perusahaan menggunakan format neraca dengan aktiva di sisi kiri dan klaim atas ekuitas di sisi kanan. Format sebaliknya digunakan di Inggris. Perbedaan klasifikasi secara internasional juga cukup banyak terjadi. Sebagai contoh, akumulasi depresiasi disajikan sebagai akun kontra aktiva di Amerika Serikat. Buku acuan seperti transaksional accounting dapat digunakan untuk melihat secara lengkap perlakuan perbedaan klasifikasi lainnya yang ada di tiap-tiap negara. Hambatan bahasa dan terminologi. Perbedaan bahasa antara dapat menimbulkan hambatan informasi bagi para pengguna laporan keuangan. Kebanyakan perusahaan yang berdomisili di negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris menerbitkan laporan tahunan dalam bahasa negara asal. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.